Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para jemaah kekasih Allah, jemaah Masjid Al-Mukhlisin Bandar Rejo, tadi kita mendengar ayat kalamullah surah Sajadah. Surah Sajadah ini dah sering disebut ya, jumlah hurufnya 30, ayatnya 30, jumlah hurufnya 1523, 1523. Nah, orang Islam harus berpikir secara komersil, mengira, menghitung. Ayat Quran pun dihitung. Jadi kalau jumlah hurufnya 1523, satu huruf itu nilainya 10, berarti nilai bacaan surah Sajadah 15.230. Begitulah Islam mengajar kita ya. Insya Allah kita selalu berpikir secara komersil, karena yang dikira nanti di akhirat itu jumlah poinnya. Bahasa sekarang ya, jumlah pahalanya. Rugi kalau kita tidak membaca Al-Quran. Minggu lalu masih diingat lagi ayat Sajadah yang kita renungkan, ayat 21, yang menyatakan bahwa Allah akan mengazab hambanya. Azab itu ada dua. Ada azab yang rendah, yang dikatakan sini adna, artinya azab duniawi, seperti gempa bumi, seperti tsunami, seperti COVID-19 dan lain-lain, demam, penyakit dan lain-lain. Itu namanya azab duniawi, yang dikatakan dalam surah Sajadah al-azab al-adna. Ada lagi al-azab al-akbar, azab yang lebih besar, lebih hebat lagi, termasuklah azab waktu nak meninggal, azab dalam kubur, azab di padang mahsyar, dan azab dalam neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Itulah sorotan minggu lalu. Dan minggu lalu sudah disebut mencegah azab itu ada 3. Nak menghindarkan azab ada 3 faktor yang disebut dalam satu hadis. Pertama, mengimarahkan rumah Allah. Nak mencegah azab, pertama mengimarahkan rumah Allah. Yang kedua, saling berkasih sayang di antara hamba Allah ini. Dibuang kedengkian, dibuang permusuhan, dibuang buruk sangka, dibuang sifat yang tercela, semuanya dibuang. Maka kita saling mencintai, itulah menyebabkan azab itu terhindar. Yang ketiga, bismillahirrahmanirrahim, beristighfar di waktu sahur. Sebelum ke masjid, sholat subuh 20 menit, 30 menit, 1 jam sebelum ke masjid, banyakkan beristighfar di rumah masing-masing. Itulah 3 faktor mencegah azab. Mendatangi rumah Allah, mengimarahkan rumah Allah 5 waktu kalau bisa, 7 hari seminggu kalau bisa, 12 bulan setahun kalau bisa. Orang dulu bisa, orang dulu mampu. Kenapa orang dulu mampu? Karena powernya kuat. Kenapa orang sekarang tidak mampu? Powernya bermasalah, tidak ada power. Power inilah, power apa? Power iman, power yakin. Yang kedua tadi saling mengasihi, yang ketiga istighfar di waktu sahur. Sekarang kita ambil ayat berapa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 9. Ayat 9. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. Ini judulnya syukur. Yang sorotan di sini syukur. Syukur itu biasanya dikaitkan dengan nikmat. Disebut di sini 3 nikmat pokok dalam kehidupan ini, yang suruh kita berpikir tentang nikmat ini, dan kita disuruh untuk mensyukuri nikmat ini. Ada 3 nikmat asas, nikmat pokok, nikmat utama.
Fasilitas yang dikasih Allah sama kita setiap orang ada 3 fasilitas dasar. Apa itu? As-sama, mendengar. Selagi mampu mendengar, dengarlah yang baik. Karena telinga nanti akan ditanya. Yang kedua, al-basar, mata. Selagi mata masih sehat, manfaatkanlah mata itu. Yang ketiga, al-afidah, hati. Selagi hatinya masih normal, emosinya masih stabil, akalnya masih baik, manfaatkanlah. Qalilan ma tashkurun, katanya. Sedikit kamu yang mensyukuri nikmat yang 3 ini. Orang itu tidak ingat dia. Tidak ingat macam mana ingin menggunakan telinganya. Tidak ingat ya. Tidak ingat macam mana ingin menggunakan matanya. Dia ingat ingin macam mana menggunakan hatinya. Dia ingat. Kalau kita lupa kepada nikmat, lupa kepada pemberi nikmat, orang itu akan lupa mensyukuri nikmat. Mata untuk melihat Al-Quran, mata untuk melihat jalan ke sawah, ke ladang, ke tempat kerja, mata digunakan untuk melihat jalan ke masjid. Jangan jalan ke sawah, ke ladang nampak, jalan ke kantor nampak, jalan ke masjid tidak nampak. Nanti akan ditanya. Mata digunakan untuk melihat Al-Quran. Subhanallah, subhanallah. Jangan berlalu 1 hari tidak dilihat Al-Quran. Mata digunakan untuk melihat bahan yang bermanfaat. Mesti ada koleksi di rumah kita buku-buku rujukan yang dibaca oleh suami, dibaca oleh istri, dibaca berkeluarga. Ada masa di rumah untuk duduk dengan keluarga merujuk bahan-bahan yang bermanfaat. Al-afidah, hati untuk memikirkan kalamullah, memikirkan ilmu. Nah, ada dalam surah lain, orang yang gagal memanfaatkan fasilitas yang 3 ini, nanti itulah menyebabkan mereka terjerumus dalam azab neraka. Na'udzubillah. Jadi ayat ini kita mesti kaitkan dengan ayat dalam surah Al-A'raf ayat 179. Nanti pulang ke rumah lihat ayat 179 surat Al-A'raf. Yang gagal memanfaatkan fasilitas yang 3 ini, itulah sebabnya nanti terjerumus dalam azab neraka. Apa katanya di sini? Ayat 179 surat Al-A'raf halaman 174. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Nas'alullaha al-'afwa wal afiyah. Allahumma la taj'alna minal ghafilin. Wa laqad zara'na li jahannam. Allah sudah tentukan untuk penghuni neraka jahanam itu katsiran minal jinni wal ins, mayoritas jin dan manusia. Mayoritas manusia masuk neraka. Carilah minoritas, jangan lihat mayoritas. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Apa silapnya? Ada qulub. Nah, di sini disebut qulub. Dalam surah Sajdah disebut afidah. Sama itu. Hatinya, maknanya hati juga. Dalam surah Al-A'raf disebut qulub, qalb. Dalam surah Sajdah disebut afidah. Dia sama. Ada hati tapi tidak digunakan. Pernah hati kita memikirkan kalamullah 1 ayat 1 hari? Tidak pernah. Kalau pernah, alhamdulillah. Itu yang kita coba di Masjid Mukhlis ini, berinteraksi setiap pagi dengan kalamullah. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Ada qulub tapi tidak dimanfaatkan untuk memikirkan yang baik. 1. Yang kedua, walahum a'yunun la yubsiruna biha. Ada mata. Nah, tadi dalam surah As-Sajdah absar dicakap. Di sini a'yun. A'yun itu mata.
Absar itu penglihatan, sama juga. Ada mata tapi tidak melihat katanya. Tidak ada masa dengan Al-Quran. Tidak ada. La ilaha illallah. Malam Jumat, hari Jumat, subhanallah, malam Jumat tidak ada Yasin, tidak ada surah Kahfi, tidak ada. Hari Jumat, pagi Jumat. Walahum a'yun la yubsiruna biha, ada mata tapi tidak digunakan untuk melihat yang baik. Walahum adzanun, adzan dalam surah Sajadah sama itu pendengaran. Adzan itu telinga, sama juga. Ada telinga la yasma'una biha, nak mau mendengar, nak mau mencari. Alhamdulillah, ini sudah berapa pagi ya, ada jemaah dari Masjid Agung datang ke sini mendengar. Dari Masjid Agung dia sholat di sana, kemudian dia datang ke sini. Subhanallah. Dari Masjid Agung dia sholat di sana, kan dia ada tugasnya di sana, dia di imam. Kemudian dia datang ke sini mencari, mendengar. Walau adzanun la yasma'una biha, ada telinga tapi tidak mau mendengar, tidak pandai menggunakan telinganya untuk mendengar yang baik, tidak pandai mencari, tidak teringat, tidak terlintas. Macam mana status orang itu di sini? Statusnya pahit ya. Ini kalamullah. Kalau pahit, ini bukan ngomongnya saya, firman Allah. Ulaika kal an'am. Orang yang tidak memanfaatkan 3 fasilitas tadi, hidupnya sama dengan lembu, sama dengan kambing yang ada di kandang. Balhum adhal, bahkan lebih dari itu. Nah, ini pedas. Kalau pedas, inilah peringatan Allah, inilah kalamullah. Statusnya sama dengan binatang ternak, lembu, kambing, kerbau, unta. Sama katanya. Balhum adal, malah lebih dari itu, karena dia ada akal. Yang berkaki 4 itu tidak ada akalnya. Ulaika humul ghafilun. Inilah golongan yang lengah dan lalai. Maka kita sepatutnya berdoa kepada Allah, jangan jadikan kami golongan yang lengah dan lalai. Di sini ada buku Tambihul Ghafilin, peringatan bagi orang yang lalai. Dibeli dulu di Mekah atau di Madinah, lupa. Peringatan kepada orang yang lalai. Jadi itulah dia ya. Jadi perlu kita rujuk nanti pulang ke rumah, lihat ayat 9 surah Sajadah halaman 415, kemudian dikaitkan dengan ayat surah Al-A'raf ayat 179 halaman 174. Itu sudah renungan kita dulu. Ayat ini menyuruh kita itu bersyukur, tapi ternyata katanya dalam surah As-Sajadah qalilan ma tashkurun, sedikit yang bersyukur. Siapa yang nampak jalan ke masjid? Ada berapa persen? Qalilan ma tashkurun. Siapa yang mau matanya melihat Al-Quran? Qalilan ma tashkurun. Siapa yang telinganya mau mendengar, mau mencari? Qalilan ma tashkurun. Maka sepatutnya kita berdoa, ya Allah, jadikanlah kami golongan yang sedikit ini ya Allah. Jangan jadikan kami golongan yang banyak. Kebanyakan manusia lengah dan lalai. Apa yang melalaikan mereka? Paling kurang kata ulama ada beberapa faktor. Pertama, harta benda. Yang kedua, manusia. Yang ketiga, syaitan iblis. Yang keempat, nafsunya. Ataupun hawa nafsu. Hawa nafsu, syaitan iblis, manusia, keduniaan. 4 inilah yang mesti diawasi. Jangan sampai faktor yang 4 ini menghalang kita dari datang ke masjid, menghalang kita dari mendengar perkara yang bermanfaat. Mudah-mudahan ada faedahnya, ada manfaatnya. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Allahumma zidna wa la tanqusna. Allahumma zidna wa la tanqusna. Allahumma zidna wa la tanqusna. Wa akrimna wa la tuhinna. Wa a'tina wa la tahrimna. وأعطنا ولا تحرمنا وأثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك
anta kama asnaita ala nafsik ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis ya rahman ya rahim. Ya Allah, dekatkanlah hati kami ke rumah-Mu ya Allah. Jadikan kami hamba-Mu yang memanfaatkan 3 fasilitas yang Kau beri sama kami ya Allah, pendengaran, penglihatan dan hati ya Allah. Jangan jangan jadikan kami ini tergolong orang yang lengah dan lalai ya Allah. Jadikanlah kami ini orang selalu berfikir, melihat, mendengar, berfikir, melihat dan mendengar yang baik-baik ya Allah, agar kami selamat nanti, keluarga kami selamat, anak cucu kami selamat, sahabat kami selamat, jiran-jiran kami selamat, semuanya ya Allah, penduduk kampung, penduduk negeri dan rakyat semuanya, umat Islam selamat nanti di hari pembalasan kelak ya Rahman ya Rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.